ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan Al-Quran. Ya, kita mulai sekarang surat Al-Baqarah. Kemarin insyaallah sudah kita bacakan yaitu surat Al-Fatihah. Ya, sekarang surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Ya, surat Madaniyah, jumlah ayatnya 286. Ya, mari kita baca ya bersama-sama dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Sudah, ayat 1 sampai 5 saja. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin baca artinya
terjemahannya ayat 1 sampai 5. Ya. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, yaitu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang baca lafziyahnya dari ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Yang kedua. Dzalika itulah al-kitabu kitab, la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina orang-orangnya yu'minuna mereka beriman, bil ghaibi dengan yang gaib, wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-shalata salat, wa mimma dan sebagian dari apa-apa yang razaqnahum kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun mereka infakkan. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman, bima dengan apa-apa yang unzila telah diturunkan, ilaika kepadamu, wama dan apa-apa yang unzila telah diturunkan, min dari qablika sebelum kamu, wabil akhirati dan dengan hari akhir, hum mereka yuqinun mereka yakin. Ulaika mereka itulah ala atas hudan petunjuk, min dari rabbihim rabb mereka, wa ulaika dan mereka itulah hum mereka al-muflihun orang-orang yang beruntung. Ya, jadi itu terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dan juga kita bacakan tadi lafziyahnya. Sekarang mari kita lihat yaitu maksud ayat, ya, ayat 1 sampai 5. Yang pertama maksudnya Alif Lam Mim. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Allah yang menetapkan dan Allah yang mengetahui maksudnya, ya. Jadi kalimat Alif Lam Mim, ya, itu adalah ayat-ayat mutasyabihat, ya, dan Allah yang menetapkan ayat itu dan Allah juga yang mengetahui maksudnya. Dan yang kedua, kitab Al-Quran itu isinya benar semua, tidak ada yang syak. Syak itu apa? Ragu-ragu, ya, yang syak, ya. Jadi kitab Al-Quran ini isinya apa? Semuanya benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang ada keraguan-raguan di dalamnya, itu nggak ada. Malahnya la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Jadi kitab Al-Quran itu apa? Isinya semuanya benar. Kalau ada yang mengatakan salah, berarti orang itu yang salah, ya. Terus yang ketiga, Al-Quran merupakan petunjuk bagi muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi pada kalimat hudal lil muttaqin, ya. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk, merupakan hidayah
ya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi nanti apa? Al-Qur'an itu sebagai petunjuknya orang-orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa itu mau menuju kepada jannahnya Allah itu akan ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Orang itu mau berbuat kemaksiatan, ya, itu juga ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Maka disuruh untuk menjauhi dari kemaksiatan itu. Ya. Dan yang keempat, muttaqin adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, terus menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang sudah dikaruniakan Allah kepada mereka. Jadi tadi kan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu yang pertama yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Terus wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Itu yang kedua. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka itu menginfakkan sebagian rezeki yang sudah dikaruniakan Allah kepada mereka. Ini. Jadi yang keempat yaitu cirinya orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Itu ada 4 ya. Yaitu yang pertama iman kepada yang gaib, perkara yang gaib. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang sudah dikaruniakan Allah kepada mereka. Jadi kalau kita itu punya rezeki, dikasih oleh Allah rezeki, maka infakkan, ya, sebagian aja, enggak semuanya. Perintahnya Allah, sebagian rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian, maka infakkan. Ya. Tadi ada keterangan yang ke-11 ya, orang-orang yang bertakwa. Secara ringkas yang disebutkan orang bertakwa adalah orang yang berhati-hati agar selama hidup di dunia dia tidak melanggar aturan Allah. Selebihnya sifat-sifat mereka diuraikan dalam berbagai Al-Qur'an. Itu tadi lewat yang nomor 3 ya, yang dikatakan orang yang bertakwa tadi. Ya, jadi yang keempat ini tadi, jadi cirinya orang yang bertakwa pada ayat ini muttaqin, ya, pada ayat ini beriman kepada yang gaib, terus menegakkan sholat, terus menginfakkan sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Ini yang diberi rezeki oleh Allah, maka infakkan. Dan yang kelima, muttaqin juga beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi muttaqin itu juga beriman kepada Al-Qur'an. Jadi ini cirinya orang yang muttaqin tadi, yang keempat berarti ya. Jadi mereka itu beriman kepada Al-Qur'an dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga iman kepada kitab Zabur, Taurat, Injil, terus apa? Zabur, ya. Taurat atau lembaran-lembaran nabi-nabi yang terdahulu. Ya, kita disuruh untuk apa? Beriman. Ya. Jadi di sini diperintahkan untuk beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, dan juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini kita harus mengimani, ya.
Nggak boleh. Kitab-kitab yang lainnya itu hanya untuk kaumnya Nabi itu aja. Tapi kalau Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Mulanya kita kalau kepada kitab-kitab sebelumnya itu hanya iman, bukan untuk mengamalkan. Ya, tapi kalau Al-Quran kita harus mengamalkan, karena kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Allah menurunkan Nabi atau Rasul kepadanya juga dibawakan kitab, ya. Lah kitabnya itu hanya untuk kaumnya itu aja juga. Misalnya Nabi siapa? Misalnya Taurat. Taurat itu Nabi apa? Kitabnya apa? Mau tahu Musa itu Zabur ya. Ya, Zabur. Nah itu Zabur itu hanya untuk kaumnya Nabi Musa aja. Terus nanti kitab Injil ya. Nah, kitab Injil juga hanya untuk kaumnya Nabi Isa aja. Tapi kalau Al-Qur'an diturunkan, maka semuanya itu harus mengikuti Al-Quran. Misalnya di zamannya Nabi Muhammad SAW ada orang Yahudi, orang-orang yang berpegang pada kitab Taurat, ya, atau yang orang-orang yang mengikuti Nabi Isa menggunakan kitab Injil pada waktu itu, maka mereka harus apa? Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mengikuti Al-Quran. Ya, itu. Terus yang ke-6, maksud ayat atau kandungan yang ke-6, muttaqin, yakin kepada adanya akhirat. Ya, jadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu harus yakin kepada adanya akhirat. Ini ada keterangan ke-12. Kita baca yang ke-12. Kehidupan setelah kiamat. Jadi yang dimaksud yakin kepada adanya akhirat itu adalah yakin dengan kehidupan setelah kiamat, di mana segolongan orang dimasukkan ke dalam jannah dan sebagian lainnya nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ini. Jadi kita harus yakin, ya, orang-orang yang muttaqin tadi, ya, itu harus yakin bahwasanya akan adanya akhirat yang nanti setelah hari kiamat itu setelah hari kiamat ya setelah kehidupan setelah kiamat, ya, nanti akan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah dan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Itu harus yakin, ya. Ini dikatakan muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu harus yakin kepada kehidupan akhirat. Terus yang ke-7, muttaqin dengan sifat-sifat yang telah diterangkan pada kalimat-kalimat sebelumnya itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah, pemelihara mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan atau mendapat keuntungan atau mendapatkan kemenangan. Ya, wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi ini tadi maksud ayat atau kandungannya. Sekarang kita baca pengertian. Ya, pengertian yang dapat diambil darinya, ya, pengertian atau pelajaran yang dapat diambil darinya. 1, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat sebagaimana yang tersebut di dalam Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-7, ya. Itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Coba saya baca. Nah,
Panjang ya. Gak usah nek panjang. Nanti sampean lihat sendiri. Ya, itu ayat-ayat mutasyabihat, yaitu surat 3 ayat 7. Terus yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah 1 sampai 5 tadi, orang yang bertakwa harus mempergunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk, ya, sebagai pedoman hidup. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin itu harus mempergunakan Al-Qur'an sebagai petunjuknya, sebagai pedomannya, sebagai aturan hidupnya. Ya, itu harus digunakan Al-Qur'an. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau mempergunakan Al-Qur'an sebagai petunjuknya, ya, sebagai pedoman hidupnya adalah bukan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, ya, itu harus menggunakan Al-Qur'an. Makanya jangan apa nek ngarani wonge apa tabu. Orang yang enggan untuk apa sithik Al-Qur'an, apa sithik Al-Qur'an, malah kaya meremehkan, ya. Padahal kita dalam kehidupan kita itu sehari-hari seharusnya apa? Menggunakan Al-Qur'an. Yang ini saya mengamalkan ini enak Al-Qur'an dan hadisnya apa enggak ya? Ini ada aturan dalam syariatnya Allah atau enggak ya? Nah, itu harus menggunakan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jadi cirinya orang-orang yang bertakwa. Yang kedua tadi apa? Pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Al-Qur'an itu harus dijadikan petunjuknya atau pedoman hidupnya, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini pelajaran yang dapat diambil tadi. Enggak. Terus yang ketiga, pelajaran ini kan mengambil pelajaran dari ayat 1 sampai 5 tadi dari surat Al-Baqarah tadi. Ya, tadi ada contoh tadi dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7, yaitu tentang ayat mutasyabihat. Ya. Yang ketiga, orang yang mengaku bertakwa harus berusaha mewujudkan sifat-sifat yang disebutkan sebagai ciri-cirinya benar-benar ada pada dirinya, antara lain menegakkan sholat, berinfak, membenarkan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang mengaku bertakwa, ya, mengaku dia itu muttaqin, ya, harus berusaha mewujudkan sifat-sifat yang disebutkan sebagai ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang bertakwa itu apa? Benar-benar ada pada dirinya, yaitu yang pertama menegakkan sholat. Ya, dia harus menegakkan sholat. Orang yang mengaku bertakwa kok enggak sholat, tidak menegakkan sholat, bukan mendirikan sholat ya. Di sini aqimus sholah, menegakkan sholat. Ya, mulane di dalam surat apa? Al-Ankabut ayat yang ke-45 itu apa? Orang yang menegakkan sholat itu apa? Utslu ma ukhiya ilaika innal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi orang yang menegakkan sholat itu apa? Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang dikatakan aqimus sholah, menegakkan sholat. Ya, terus ciri yang kedua, mereka berinfak. Jadi kalau punya harta mereka berinfak, ya, mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Terus yang ketiga, membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu sebelum Al-Qur'an, ya, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, ya. Mereka harus beriman. Dan yang keempat,
orang-orang yang mengaku bertakwa, beriman harus berusaha keras menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhiratnya nanti. Lah, jadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ya, itu harus berusaha keras menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhiratnya. Jangan untuk bekal kehidupan dunia, yaitu mencari dunia saja. Dunia itu hanya untuk apa? Sarana. Ya, sarana untuk apa? Kehidupan akhirat ya harus dicari. Tapi kehidupan dunia itu untuk akhiratnya. Maka yang dipentingkan apa? Akhiratnya. Ya. Ini perintahnya Allah. Ya, jadi menyiapkan apa ya? Amalan yang harus saya lakukan untuk bekal saya kematian nanti, untuk bekal nanti di akhirat. Ya sholat itu sholat wajibnya, sholat sunnahnya itu diamalkan, ya, terus puasanya, terus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, terus menuntut ilmunya, ya, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ya, itu dipelajari, itu bekal-bekal untuk kehidupan akhirat, jangan ditinggalkan, ya. Jangan tersibukkan dengan dunia, ya, karena nanti di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu khawatir kalau umatnya itu dibukakan perbendaharaan dunia. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan bukan karena kemiskinan kalian, tapi yang dikhawatirkan malah kalau dibukakan perbendaharaan dunia, maka mereka akan lupa segalanya. Ya, jadi itu sudah diberikan contoh di dalam Al-Quran. Contohnya salah satunya siapa? Qarun, ya. Sebenarnya dulunya orang yang soleh, setelah itu dikasih oleh Allah harta yang banyak, perbendaharaan yang banyak, akhirnya malah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil, orang yang tidak bertakwa bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi orang yang tidak bertakwa bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, jadi orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang mereka kafir itu mereka itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, diberitahu tentang Al-Quran, mereka mengabaikan Al-Quran. Dia diajari Al-Quran, mereka malah menentang. Diajari sunnah-sunnah, malah mereka tidak mau menerimanya. Ya, itu. Terus sekarang yang C, yaitu ayat-ayat dan riwayat yang berkaitan. Ya, ini ada ayat-ayat dan riwayat yang berkaitan. Yang pertama, ini mau menulis apa sampai nih? Sampai. Ini ayat-ayatnya saya bacakan aja dulu, ya. Ayat-ayat dan riwayat yang berkaitan. Ayat-ayat lain pada permulaan surat Al-Imran, ayat yang ke-7, surat Yunus, surat Hud, ya, surat Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, Maryam, Toha, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut. Ini ayat-ayat sing permulaan surat, sing ayat-ayat mutasabihat itu loh, ya. Terus yang kedua, ini enggak saya baca aja, nanti pokoknya ini ada di
PDF ini ya. Yang kedua, ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang muttaqin atau mukminin ya. Salah satunya ini, yaitu surat Al-Imran ayat yang ke 128. Coba saya baca. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 128. Ini pas garis ya. Artinya apa ya? Saya baca ayatnya sama artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa tidak ada laka bagimu mina dari al-amri urusan syai'un sedikit pun atau yatuba dia menerima taubat 'alaihim atas mereka atau yu'adzibahum dia menyiksa mereka fa innahum karena sesungguhnya mereka zalimun orang-orang yang zalim. Itu salah berarti. Ini 138 berarti. Coba. Karena ini pas garis yang pecah jadi gak iso. Oh ya, 138. Hadza bayanun linnasi 138 qad khalat min qablikum. Surat Al-Imran loh. Hadza bayanun 138. Coba baca. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Artinya Ini bayanun penerangan linnas bagi manusia wa hudan dan petunjuk wa mau'izatun dan pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. ya, jadi ini apa? Ini adalah bayanun. Bayanun apa? Apa bayan di situ? Penjelasan. Ya, bagi manusia dan sebagai petunjuk wa mau'izatun dan mau'izah pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Terus surat An-Nur ayat yang ke 34. Surat yang ke-24 ayat 34. Ayo, malah dolanan. Yaitu walaqad dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Al-Qur'an itu apa? Mau'idhatal lil muttaqin. Ya, sebagai pelajaran, sebagai mau'idhah, nasihat lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini juga di dalam surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 38 ya. Itu juga sama ya, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Juga yang tadi yang berhubungan dengan ayat surat Al-Baqarah tadi itu tentang penegakan sholat dan infak, itu di dalam surat Al-Anfal ayat yang ketiga. Coba sampean baca satu aja. Surat Al-Anfal surat yang ke-8. Ayo belajar, bukai. Al-Anfal ayat 3. Ini enggak dibaca semua. Alladzina yuqimuna
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون alladzina orang-orang yang yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa mimma dan sebagian dari apa-apa yang razaqnahum kami rizkikan kepada mereka yunfiqun mereka infakkan. Ya, pada ayat itu terdapat apa? Tentang aqimus shalah, yaitu penegakan salat dan juga infak. Ya. Jadi ini ayat-ayat yang apa? Berhubungan atau ayat dan riwayat yang berkaitan, yang berhubungan dengan surat Al-Baqarah 1 sampai 5 tadi. Terus yang ketiga, ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang tanda-tanda atau sifat perbuatan muttaqin. Ya. Ini nanti kita melihat surat Al-Baqarah ayat 177 ya, dan yang lainnya. Ini sementara nggak usah kita baca dulu, jadi ini di PDF insya Allah ada ya, nanti sambil baca sendiri. Itu ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang tanda-tanda atau sifat atau perbuatan muttaqin, perbuatan orang-orang yang bertakwa ya, yaitu mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir ya. Seorang-orang yang mereka itu menegakkan sholat ya, menunaikan zakat ya. Ini ayat-ayatnya. Terus yang keempat ya, tentang keimanan dan pembenaran kepada kitab-kitab dan rasul-rasul terdahulu serta keutamaan para nabi dan rasul ya, antara lain nanti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 136 ya. Ini nanti sampai buka sendiri ya. Sekarang yang salah ini yang terakhir ya, yang D ya, yang D peringatan praktis kaitan dengan ayat ya. Jadi ini ada peringatan praktis kaitan dengan ayat, yaitu surat Al-Baqarah 1 sampai 5 tadi. 1. Jika orang kafir merasa ragu-ragu atau bahkan tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran, maka ada ayat-ayat yang merupakan tantangan kepada mereka untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dan kesalahan mereka. Antara lain akan diuraikan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Coba sampean buka, ben ngerti sidik-sidik apa isinya di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang Allah turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, salam. maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ya,
Jadi itu tantangan kepada orang-orang yang tidak yakin kepada Al-Quran. Allah mengatakan pada ayat itu apa? Buatlah satu surah yang semisal dengan Al-Quran, ya, kon gawe, ya. Maka nanti apa? Mereka jawabannya tetap nggak bisa, ya. Itu contoh agar mereka itu membuktikan kalau mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, jajal gawe satu surah aja yang semisal dengan Al-Quran, ya. Itu. Terus yang kedua, ada tempat berhenti bacaan yang tidak boleh diulang. Ini tentang bacaan, ya. Ada tempat berhenti bacaan yang tidak boleh diulang. Dan yang ketiga, pembenaran kepada kitab yang turun terdahulu, kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, tidak dengan mengikuti syariatnya. Ini, jadi kita membenarkan kitab-kitab terdahulu, membenarkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil, tapi kita tidak dibolehkan untuk mengikuti syariatnya. Karena beberapa hal. Satu, pada Injil tidak ada syariat. Yang kedua, kitab-kitab yang ada di tangan para Yahudi dan Nasara sudah tercampur dan terpalsukan. Tidak ada yang otentik lagi. Ya, terus yang ketiga, fungsi Taurat, Zabur, dan Injil itu sebagai petunjuk, ya, yang sudah mansuh, diganti dengan Al-Quran, ya. Jadi fungsinya Taurat, Zabur, Injil, ya, itu apa? Sudah dimansuh apa? Sudah diganti dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi dan rasul penutup, maka semua manusia itu harus mengikuti Al-Quran. Itu. Dan yang keempat, yang terakhir, catatan tambahan ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Baqarah ini menyebutkan beberapa sifat muttaqin, sifatnya orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan juga pada ayat-ayat lain. Lihat C, yaitu tadi ada A, B, C, D, ya, sampai D, ya, disuruh untuk lihat ayat-ayat di kolom yang C di atas. Catatan, menegakkan sholat tidak sama dengan sekedar melakukan sholat, ya. Jadi menegakkan sholat itu tidak sama dengan sekedar melakukan sholat. Karena setiap penegakan sholat itu mesti diiringi dengan segala akibat dan rangkaian perbuatan yang merupakan hasil penegakan sholat itu. Sebagai misal, orang yang melakukan sholat tetapi masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan kemungkaran, berarti sholatnya tidak bermanfaat untuk mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran yang Abi baca tadi. Coba sampean baca surat Al-Ankabut, ini yang terakhir. Nah, ya yang keempat, yang terakhir ini loh. Coba sampean baca. Surat yang ke-29 ayat 45.
Artinya Utlu, bacalah ma apa-apa yang uhiya telah diwahyukan ilaika kepadamu mina dari alkitab kitab. Waqimi, dan dirikanlah as-salata salat. Inna sesungguhnya as-salata salat tanha mencegah dari al-fahsyai perbuatan keji wal munkar dan yang munkar. Waladzikru, dan sungguh mengingat Allah akbar lebih besar. Wallahu, dan Allah ya'lamu lebih mengetahui ma apa-apa yang tasnaun kalian kerjakan. ya, jadi di sini aqimus shalah wa aqimis shalah, dan tegakkan shalah itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini. Jadi kalau kita sholat kok urung iso mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya belum ditegakkan, urung beres. Ya mungkin bacaannya wis ngerti tapi artinya urung ngerti. Ya, orang memahami sholatnya. Kalau sudah memahami sholatnya itu, oh ini perbuatannya yang dilarang oleh Allah. Oh ini perjudian, main kartu itu judi, minum minuman khamr itu judi, pacaran itu dilarang. Ya, mereka akan apa? Menjauhinya. Karena apa? Sudah menegakkan sholat. Ya, mungkin ini aja yang kita bacakan pada pagi hari ini. Ya, ini Abi ambil apa? Tidak kita bacakan satu ayat, tapi ini kita bacakan misalnya seperti ini tadi surat Al-Baqarah 1 sampai 5, terus kita bacakan A, B, C sampai D-nya, ya. Jadi ini untuk pengalaman yang pertama ya bagi kalian untuk belajar apa Al-Qur'an yang ini ya, yang Abi bacakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau hari ini belum mudeng, belum paham, ya nggak apa-apa. Pokoknya kita pelajari terus. Insya Allah nanti kita akan mengetahui. Pokoknya nggak usah sampai itu apa istilahnya kok ngene. Wis pokoknya rungokno ae. Suatu saat kamu akan paham terhadap Al-Qur'an kalau Allah memudahkan pada diri kalian itu mudah untuk memahaminya. Jadi yang bisa memahamkan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mohonlah kepada Allah agar diberikan kefahaman terhadap Al-Qur'an. Ya, doanya Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah fahamkanlah kepada din, yaitu kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.